Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang tobat nasuha di malam istimewa. Apabila kita diberi kesempatan untuk melihat kerajaan langit, menyaksikan secara langsung bagaimana Allah membagi-bagikan rahmat-Nya kepada umat manusia. Kemudian pada saat yang sama kita juga melihat kebanyakan manusia justru berbuat durhaka kepada Allah. Niscaya kita akan marah dan ingin membinasakan orang-orang yang berbuat dosa. Marah karena mereka tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Bahkan membangkang dan berbuat kerusakan di muka bumi. Kemarahan inilah yang dialami oleh Khairullah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surah Al-An'am ayat 75 yang artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Maksud dari ayat ini adalah Nabi Ibrahim pernah diangkat ke langit, beliau menyaksikan langsung betapa agungnya kerajaan dan kekuasaan Allah, baik di langit maupun di bumi. Dalam kesempatan itu, beliau juga diperlihatkan bagaimana manusia-manusia yang ada di bumi melakukan berbagai kemaksiatan dan kejahatan. Padahal dalam surah Hud ayat 75 yang artinya, sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Beliau adalah orang yang sangat lembut dan pengasih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa setiap kali Nabi Ibrahim melihat manusia yang sudah sangat keterlaluan dalam berbuat dosa, beliau berdoa kepada Allah agar dia membinasakan orang tersebut. Kemudian Allah mengabulkan doa sang Nabi. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Bayangkan sekelas Nabi Ibrahim yang sangat pengasih itu ternyata bisa murka kepada manusia yang berbuat keji. Melihat bagaimana reaksi Nabi Ibrahim, maka Allah memberi nasihat kepadanya. Jangan tergesa-gesa wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau termasuk orang yang doanya dikabulkan, dan sesungguhnya aku mengharapkan beberapa sifat dari hambaku. Ada kalanya dia bertobat sebelum meninggal dunia, dan aku berkenan menerima tobatnya. Dan ada kalanya dia dapat melahirkan keturunan yang mengingatku, namun ada kalanya juga dia berpaling, maka neraka jahanam telah menunggunya. Hadis ini tercantum dalam Mushanaf Abi Syaibah, juga ditulis oleh Imam Asyuyuti dalam tafsirnya Ad-Dur Al-Mansur. Apa hikmah dari kisah di atas? Pertama, setiap kita berpotensi merasa jengkel dan marah saat melihat kemungkaran, layaknya Nabi Ibrahim yang marah dan tidak tinggal diam saat menyaksikan seorang hamba berbuat maksiat. Kedua, sesungguhnya rahmat Allah sangat besar dan lebih luas daripada murkanya. Kisah di atas menjelaskan bahwa Allah selalu membuka pintu ampunan kepada para pelaku maksiat yang mau bertobat dengan taubat nasuha. Ketiga, kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba bisa mendatangkan asap jika pelakunya menyia-nyiakan kesempatan taubat. Keempat, ada kalanya anak keturunan seorang pendosa Allah takdirkan menjadi lebih soleh daripada ayah mereka, karena hidayah adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Dari kisah tersebut, kita juga bisa mengambil faedah bahwa pembicaraan tentang maksiat dan dosa tidak selalunya harus disingkapi dengan amarah yang membabi buta. Cobalah memandang dosa dengan sudut pandang rahmat, karena kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang mukmin tentu bukan karena ia lancang atau menentang Allah. Maksiat itu diperbuat karena ia kalah dalam berperang melawan dirinya sendiri dan gagal mengayahkan godaan syaitan. Lain halnya jika yang bermaksiat adalah orang-orang kafir dan kaum munafik. Mereka sengaja melakukan dosa dalam rangka menantang murka Allah yang Maha Kuasa. Apalagi jika perbuatan maksiat itu ditinjau dari sudut pandang rububiyah Allah, maka maksiat dan kemungkaran itu tidaklah terjadi kecuali karena kehendak Allah yang ingin menampakkan dirinya bahwa hanyalah Dia yang maha sempurna. Sekaligus Allah ingin menunjukkan kelemahannya serta kehinaan hamba-hambanya, menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Maksudnya, di antara hikmah dari perbuatan dosa adalah Allah ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwa kita sangat membutuhkan rahmat-Nya. Jika kalau bukan karena dosa, anak cucu Adam akan binasa akibat sikap ujub merasa hebat yang bertumbuh di dalam dada. Maka dari itu, menurut Ibnu Qayyim, sebuah dosa yang membuat seseorang merasa hina jauh lebih baik daripada ketaatan yang membuatnya sombong dan merasa suci. Beliau juga menjelaskan bahwa setiap dosa yang sudah terjadi merupakan konsekuensi dari Asmaul Husna, seperti Al-Afu, Maha Pemaaf, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Tawwab, Maha menerima taubat, Al-Halim, yang Maha murah hati dan penuh toleransi, Al-Latif, Maha pelembut, dan sebagainya. Sifat-sifat ini tentu saja diperuntukkan bagi mereka yang menyesal, istighfar, dan bertaubat. Adapun sifat-sifat Allah yang lain seperti Al-Adlu, Maha Adil, Zubatun Syadid, sang pemilik sisa yang pedih, akan ditampakkan kepada mereka yang terus-menerus bergelimbang dosa. Masih tentang sisi lain dari kemaksiatan, menurut Ibnu Qayyim, dosa itu ibarat penyakit dan tobat nasuha seumpama obatnya. Boleh jadi seseorang justru semakin sehat setelah ditimpa penyakit, menjadi semakin taat setelah melakukan tobat nasuha dari maksiat. Persis seperti bait-bait Al-Mutanabbi, seorang penyair kondang yang berkata, boleh jadi celaan hari ini akan menjelma pujian di kemudian hari, dan boleh jadi tubuh menjadi sehat setelah ditimpa penyakit. Di 10 malam terakhir ini, saat kita sedang iktikaf dan mencari malam Lailatul Qadar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Tobat dengan tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya agar diberi ampunan atas segala dosa. Hal ini menunjukkan bahwa momentum terbaik untuk menginsyafi dosa-dosa adalah di malam istimewa, malam Lailatul Qadar yang sengaja Allah rahasiakan agar kita giat dalam beribadah. Marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh dan taubat nasuha. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.